kamarnya Edo Wijaya. Itu kamar nomor berapa ya? Gimana keadaan suami saya, Pak Edo Wijaya? Apa kamu bilang? Siapa nama suami kamu? Edo Wijaya. Mbak kenal? Saya istrinya. Permisi. Saya juga istrinya Mas Edo. Saya mau ketemu sama suami saya. Saya ikut. Kamu nggak punya hak bertemu dengan suami saya. Siapa yang suruh kamu masuk? Aku datang ke sini mau ketemu sama suami aku. Bohong. Ana. Kamu tahu mana Edo ya? Bodohnya aku, Mas. Aku bisa bertahan dan kuat. Itu karena aku hamil anak kamu. Pilihan aku salah. Kamu nggak ada puasnya atau nggak, Mas? Semua itu kurang buat kamu. Mata keranjang nggak akan pernah ada puasnya sama perempuan. Ana tunggu, Ana dengerin dulu, aku belum jelasin semuanya. Ana, aku akan jadikan kamu satu-satunya istri aku dan... Sampai kapan, Mas? Maksud kamu? Sampai kapan aku jadi istri satu-satunya buat kamu? Aku nggak pernah berniat seperti itu, sayang. Tolong kamu jangan bodohi aku lagi sebagai wanita, Mas. Jangan tinggalkan aku, Lintang. Aku nggak mau hidup sama kamu, itu masalahnya, Mas. Program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Rekan-rekan semuanya, sangat berterima kasih kepada semuanya untuk kerja keras kalian. Terutama kepada istri saya yang paling cantik. Sih, Mas. Ratu di perusahaan ini. Tos untuk kerja keras dan kerja sukses. Bibi, siapin air panas, handuk, sama piyama betapi juga ya. Siap, Bu. Lintang, apa nggak bisa sekali-kali kamu sendiri yang ngurusin suami kamu? Aku tuh capek banget. Mending aku istirahat di kamar sekarang. Ya udah kalau gitu, sayang. Nanti kalau udah sampai aku hubungin lagi. Makasih, Pak. Halo, anak ayah tersayang. Hei. Aku udah masak makanan kesukaan kamu loh, Mas. Kamu itu memang tahu benar cara manjain aku. Kamu itu memang istri yang terbaik buat aku. Kamu paling ngerti segala macam yang aku butuhkan dan aku inginkan. Harus dong, sayang. Tapi aku mau tanya deh, kapan ya kira-kira kamu urus surat nikah kita? Kamu kan tahu, aku masih sibuk sering keluar kota. Jadi untuk saat ini aku belum sempat. Kalau misalnya udah selesai semuanya urusan aku pasti akan urus itu. Iya, soalnya aku nggak enak aja. Keluarga aku udah pada nanyain. Sayang, apa aku ini terlihat seperti laki-laki munafik yang tidak menepati kata-katanya dan janjinya? Sayang. Ya sayang. Maaf ya, tadi aku lupa ngasih jas kamu ketinggalan. Mas, baik lagi ya. Oh iya Pak, siap. Makasih ya sayang. Suara apa itu, Mas? Allah Akbar. Mas? Halo Bu, suami ibu kecelakaan. Kami dari Rumah Sakit Sentosa ingin memberitahukan bahwa Bapak Edo mengalami kecelakaan. Sus, kamarnya Edo Wijaya. Itu kamar nomor berapa ya? Gimana keadaan suami saya, Pak Edo Wijaya? Apa kamu bilang? Siapa nama suami kamu? Edo Wijaya. Mbak kenal? Saya istrinya. Permisi. Saya juga istrinya Mas Edo. Saya mau ketemu sama suami saya. Saya ikut. Kamu nggak punya hak bertemu dengan suami saya. Ya Allah, mengapa semuanya terjadi sama aku ya Allah? Aku nggak nyangka, Mas. Aku nggak percaya selama ini kamu punya wanita lain. Apa kamu bilang? Siapa nama suami kamu? Edo Wijaya. Mbak kenal? Apa itu mungkin anak kamu, Mas? Apa semuanya itu benar? Kamu di mana? Sayang. Lintang, di mana aku ini? Kamu kecelakaan, Mas. Kecelakaan? Tadi perasaan aku mau pulang naik taksi terus. Aduh. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar kamu. Keluar! Aku datang ke sini mau ketemu sama suami aku. Bohong, Mas. Siapa dia, Mas? Siapa dia? Bilang sama aku siapa dia? Dia istri kamu. Ana.
Kamu tahu mana Edo ya? Bodohnya aku. Aku gak nyangka kamu setega ini sama aku, Mas. Pantesan aja, selama ini tuh kamu gak berani nikahin aku secara hukum. Kamu tuh selalu tolak, karena ternyata kamu udah punya istri kan. Kamu bohongin aku. Ana, maafin aku, Ana. Aku bodoh. Aku yang bodoh terlalu cepet banget percaya sama kamu. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf sama kamu. Aku nggak maksud seperti ini. Sekarang aku minta kamu jawab jujur, Mas. Sebenarnya kamu tuh cinta atau enggak sama aku? Aku cinta sama kamu. Terus kalau kamu cinta sama aku, gimana sama perempuan tadi? Aku cinta sama kalian berdua. Saya juga istrinya Mas Edo. 1 tahun yang lalu kami menikah. Aku jahat sama aku, Mas. Aku gak nyangka kamu palsu. Edo mana? Gimana keadaannya? Iya, Edo kenapa? Edo meninggal. Bukan, saya namanya wanita lain. Lintang, gimana keadaan kamu? Kamu minum dulu ya, biar hati kamu tenang. Aku shock, Bu. Pernikahan kita baik-baik aja, Bu. Mas Edo nggak pernah berubah sama aku. Masih mesra sama aku. Tapi ternyata 1 tahun dia bohongin aku, Bu. Begitulah laki-laki. Bahkan ketika semuanya baik-baik saja, mereka akan tetap mencari yang lain. Perempuan itu hamil. Siapa nama kamu? Ana, Saya Lintang. Kamu benar-benar nggak tahu kalau laki-laki yang dalam ruangan ini suami saya dan sudah menikah. sumpah saya sama sekali nggak tahu kalau Mas Edo itu udah menikah. Kalau saya tahu, saya juga nggak mau dinikahin sama Mas Edo. Kalau saya lagi nggak mengandung anaknya Mas Edo, mungkin saya akan pergi. Tapi saya harus memikirkan bayi dalam kandungan saya, Mbak. Apa Mbak nggak mikirin anak dalam kandungan saya, Mbak? Kamu nyalain saya? Kamu pikir yang salah saya? Terus sekarang mau Mbak apa? Saya mau suami saya pilih. Sebetulnya aku masih marah sama kamu. Karena Maya, aku berusaha maafin kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu pilih aku, istri kamu. Apa dia? Siapa yang kamu butuh? Jujur, kalau disuruh milih antara kalian berdua, aku nggak bisa. Aku nggak mau dimadu, Mas. Aku cinta sama kalian berdua. Apa? Iya, dan kamu juga, Ana. Aku juga mencintai kamu. Tapi aku juga suka dengan perempuan yang mandiri, career woman, seperti Lintang. Jadi aku juga cinta sama dia. Kalian berdua, bagi aku, sudah sangat sempurna jika menjadi satu. Kamu nggak waras. Aku minta maaf sama kamu ya. Kalau ternyata selama ini aku belum bisa jadi wanita yang bisa kamu banggakan. Ada apa, Lintang? Sebenarnya apa yang terjadi? Benar. Awalnya aku pikir dengan aku sukses, aku pindah, Mas Edo nggak akan berpaling ke wanita lain. Tapi ternyata aku salah. Aku sebagai istri, Pak. Enggak, Nak. Kamu nggak gagal. Kamu belum gagal. Kamu masih bisa memperbaiki rumah tangga kamu. Percaya sama ibu. Nafsu dunia Teman-temannya Udin juga membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Papa kangen banget sama kamu, Maya. Maya, dulu ya belajarnya sama nenek. Ayo nenek temenin belajar di dalam, yuk. Kamu sengaja ya nggak mau jemput aku dari rumah sakit, Lintang. Aku cinta sama kamu. Tolong jangan sia-siakan pernikahan kita, Lintang. Kamu bilang menyanyiakan pernikahan. Aku tanya sama kamu ya, Mas. Yang selingkuh siapa? Yang punya istri kedua siapa, Mas? Lintang, udah. Aku tahu. Aku salah. Kamu berhak kecewa sama aku. Kamu berhak marah. Sebelum kamu tahu ini semua baik-baik aja kan? Aku suami yang adil kan? Aku pulang ke rumah. Wajahku sama seperti waktu aku keluar dari rumah. Bahkan aku bertambah happy. Aku nggak seperti laki-laki lain yang zolim kepada istrinya ketika punya wanita lain. Aku nggak jahat seperti mereka. Coba gini deh, anggap ini semua tidak pernah ada. Kamu tidak pernah tahu kehadiran satu sama lain. Dan semua akan baik-baik aja seperti sebelumnya. Simpel kan? Kamu bilang simpel, Mas. Mas, aku ini istri kamu, bukan barang. Aku nggak maksud kayak gitu. Aku nggak maksud nggak menghargai kamu. Aku
Aku mohon sama kamu jangan keras kepala. Apa kamu nggak kepingin kalau Maya bahagia? Please, aku mohon sama kamu. Aku setuju. Terima kasih ya, sayang. Aku akan jadi istri yang kamu mau, Mas. Istri yang bisa mengurus bisnis dan juga memanjakan kamu. Aku rebut hati kamu kembali. Kamu hanya buat aku. Buat aku. Ana, aku tahu kamu marah sama aku. Kamu marah karena aku nggak jujur sama kamu dari awal, kan? Tapi itu semua ada alasannya, Ana. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Kalau aku jujur dari awal, aku sudah punya istri dan anak. Apa kamu masih mau sama aku? Aku ingin tetap sama kamu. Gimana bisa aku tinggalin kamu? Kalau keadaan aku sekarang lagi hamil. Aku nggak mau keadaan aku kayak gini. Ana, aku juga nggak pingin kayak gini, Ana. Tapi sumpah aku cinta sama kamu sejak aku lihat kamu. Tapi keadaan aku sudah punya istri dan anak, Ana. Ana, please, aku mohon, Ana. Aku akan belajar jadi businesswoman seperti yang kamu suka, Mas. Biar aku bisa jadi istri yang sempurna di mata kamu. Aku akan jadi semua yang kamu mau. Supaya kamu merasa lengkap hanya dengan kehadiran aku. Satu istri aja, yaitu aku. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersyukur. Ini aku bawain makan siang buat kamu. Aku baru aja habis makan. Maaf ya, Ana, bukannya aku nolak apa yang kamu berikan. Tapi nanti deh aku makan, kalau sekarang aku masih kenyang. Tadi Lintang masak, dan masakannya enak banget. Dia jago masak loh sekarang. Oh, iya. Mas, aku pergi dulu ya. Aku ada meeting. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ayo duduk. Oh iya, sayang. Alhamdulillah banget, lilin organik aku yang aku jual online itu omsetnya 25 juta loh bulan ini. Kamu keren banget, sayang. Nanti kalau anak kita udah lahir, aku mau kuliah lagi ya. Boleh dong, sayang. Kenapa sih nggak boleh? Aku dukung. Aku bangga banget sama kamu sekarang. Kamu sudah melebihi daripada apa yang aku butuhkan. Kamu hampir bisa semuanya. Tadi lihat nggak? Istri keduanya Pak Edo datang ke kantor bawain makanan. Padahal kan Bu Lintang masak. Kasihan Bu Lintang. Iya, kok bisa ya perempuan seperti Bu Lintang yang cantik dan sukses kok mau diperlakukan seperti itu? Nggak tahu diri banget sih Tora. Ya, kasihan Bu Lintang. Kamu, saya mau bicara sama kamu di mobil saya. Kamu masih bertahan menjadi istri kedua suami saya. Kamu nggak pernah dengar omongan orang di luar sana tentang kamu? Ini semua demi anak saya, Mbak. Karena saya nggak mau anak saya lahir tanpa memiliki seorang ayah. Saya ngerti posisi kamu. Satu sisi, kamu pasti malu karena semua orang tahu dan mengecap kamu sebagai perebut suami orang. Tapi di sisi lain, kamu butuh seorang ayah untuk anak kamu. Tapi kamu dengar, 8 tahun pernikahan saya nggak akan pernah ngalah sama kamu. Saya akan perjuangkan dan saya nggak akan pernah melepaskan suami saya. Mbak itu nggak pernah ngurus dia. Mbak nggak bisa ngurus rumah, apalagi masak. Tadi Mbak masak apa buat Mas Edo? Apa Mbak ingin menempati posisi seperti saya? Saya ini businesswoman. Saya bisa menggaji semua orang untuk menjadi asisten rumah tangga saya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa mengurus rumah tangga saya. Kamu jangan jadi perempuan yang munafik di mata saya. Kamu sekarang punya bisnis kecil kan? Apa? Mau jadi seperti saya? Saya hanya ingin tunjukkan kepada Mas Edo kalau saya bisa menjadi istri yang sesuai dengan harapan dia. Keluar. Mbak Lintang benar, aku memang cuma istri kedua dan dicap sebagai perebut milik orang. Aku bersalah karena berjuang untuk pernikahan seperti ini. Karena biar gimana pun, aku ini hanyalah istri kedua. Bahkan keberadaanku pun sengaja disembunyikan oleh suamiku. Ya Allah, apa aku orang jahat? Aku malu karena aku dianggap perebut suami orang. Padahal kalau aku tahu sebelumnya, aku pasti nggak akan mau dinikahi laki-laki yang sudah beristri. Karena sampai kapanpun, orang pasti akan terus mengecap aku seperti itu. Aku sedih sekali, ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa ini? Kok enak banget baunya? Oh, ini. Bilang dong Maya. Jadi siapa di antara kalian yang bikin perut papa semakin lapar? Ayo. Jadi gini Pak, Maya sama aku bikin puding. Pak mau cobain nggak? Ya mau dong, ini aja perut papa udah bunyi-bunyi. Ini Maya yang pilih nih Pak nih. Kasih ya, udah bikinin papa makanan. Iya, Pak. Aku semakin yakin aku pasti bakalan berhasil dapetin hati Mas Edo kembali seutuhnya. Dan dia nggak bakalan noleh ke perempuan itu. Begah bener perut aku kamu bikin ya. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kue masakan kamu sama Maya, makanya perut aku jadi buncit begini. Ya udah kalau kamu suka, aku bikin lagi sama Maya ya. Ya udah sih kalau gitu, aku juga suka seperti itu. Sebentar ya. Ana. Halo? Kamu lahiran? Iya. Aku kesana sekarang sudah. Ana mau lahiran ya Mas? Ana lahiran sayang. Aku ke rumahnya dulu ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Kamu pengertian banget sama aku. Sekarang anak itu sudah mau lahir. Setelah anak itu lahir, pasti Mas Edo akan lebih sering ke sana. Aku terpaksa lahiran di rumah, Mas. Karena aku udah gak kuat nahan sakitnya. Kalau aku harus dibawa ke rumah sakit lagi, kayaknya gak mungkin. Untungnya ada bidan tetangga yang mau bantu aku lahiran. Ini semua salah aku. Kalau saja aku cepat datang, aku pasti bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Tapi yang paling penting sekarang, dan anak kita juga selamat. Dan kalian berdua sehat dan sempurna. Iya, Mas. Makasih ya, sayang. Kamu udah kasih aku anak laki-laki. Kamu ayah kasih nama Wisnu, seperti keinginan ibu kamu. Aku yakin Mas Edo pasti akan lebih mencintai aku dengan adanya bayi kami sekarang. Ana itu sudah melahirkan dan bayinya laki-laki. Aku sudah punya 2 anak. Sekarang lengkap sudah. 1 laki-laki dari Ana dan 1 lagi perempuan dari kamu. Selamat ya Mas. Kamu dapat bayi laki-laki dari Ana. Terima kasih ya sayang. Kamu itu emang istri yang paling pengertian banget. Kalau kalian itu saling melengkapi. Dan yang paling penting satu hal lagi. Kamu sekarang udah gak terbebani lagi harus punya anak. Dan hamil anak laki-laki. Aku sudah punya anak laki-laki dan perempuan dari kedua istriku tersayang. Oh iya, aku lupa lagi. Bentar ya Mas, aku mau matiin sesuatu dulu di belakang ya. Mas Edo benar-benar sama sekali nggak paham betapa sakitnya hatiku. Dia malah dengan bangga memamerkan punya anak laki-laki dari perempuan lain. Dia ingin aku ikut bahagia dengan itu semua. Tapi mana mungkin aku ikut bahagia? Mana bisa? Sakit. Gak apa-apa kan? Kalau aku nggak bisa tiap hari sama kalian. Iya, Mas. Aku kan di sini sudah 2 hari. Ini sekarang saatnya aku sama Lintang. Ya, aku ngerti kok keadaannya. Aku rencananya sama Lintang itu ada urusan kantor. Beberapa hari di luar kota. Aku untuk beberapa hari ke depan belum bisa ke sini. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya sayang. Aku juga sayang sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Sabar ya nak. Mama udah telepon papa tapi nggak bisa-bisa. Coba aku telepon perempuan itu sekarang. Halo, Assalamualaikum. Mas Edo ada di rumah kamu nggak? Loh, bukannya Mas Edo lagi ada di tempatnya Mbak Lintang? Ya kalau saya nanya sama kamu, ya berarti Mas Edo nggak ada di rumah saya. Tadi sore Mas Edo itu izin sama aku. Katanya mau ke tempatnya Mbak Lintang. Dalam 3 hari ke depan, Mbak Lintang dan Mas Edo ada kerjaan di luar kota. Dia bilang kayak gitu sama kamu? Iya, Mbak. Mas Edo bilang sama saya, dia harus di rumah kamu beberapa hari. Karena ada saudara kamu dari luar kota di rumah kamu. Tapi nggak ada keluarga aku yang datang ke sini, Mbak. Kita dibohongin lagi. Pagi, Bu. Bapak mana? Bapak lagi ada janji makan siang, Bu, sama klien di restoran Andara. Andara? Iya. Itu tuh. Kotor tuh. Mas. Kamu Lintang sama anak. Kalian berdua kok bisa bareng kesini sih? Ini siapa, Mas? Jawab. Apa perlu aku yang jawab? Mereka berdua ini istri-istriku. Istri, kamu bilang kemarin sama aku kamu mau pergi ke tempatnya Mbak Lintang. Dan kamu bilang juga sama Mbak Lintang sebaliknya. Tapi kenyataannya apa, Mas? Kenyataannya kamu malah pergi sama perempuan ini, kan? Aku 24 jam belajar masak. Jadi istri yang kamu mau. Jadi istri yang selalu di rumah, ngurusin rumah tangga. Apa yang kamu kasih? Enggak usah kayak gitu, Mas. Dan aku harus masuk kuliah lagi.
Demi aku mengejar supaya jadi wanita karir. Seperti Mbak Lintang yang selalu kamu bangga-banggain sama aku. Aku selalu berusaha menjadi yang sempurna buat kamu, Mas. Tapi apa yang kamu lakuin sama aku? Ana, please jangan di sini, Ana. Kamu tuh benar-benar laki-laki nggak punya rasa syukur. Ana, dan kamu? Ana, gak usah pegang. Kalian mau kemana sih? Aku bisa jelasin. Kamu mau jelasin apa lagi, Mas? Kurang kamu sakitin kami. Kurang kamu bohongin kami. Kita nikah 8 tahun, Mas. Bisa ya kamu kayak gitu? 1 tahun kamu bohongin aku, kok bisa sih, Mas? Kamu waktu itu ngakunya kamu tuh belum pernah nikah, Mas. Kamu nikah sama dia, sampai di titik kami mau terima kamu lagi sebagai suami. Dan kami berdua berusaha untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Ternyata apa balasan kamu? Benar apa kata dia? Apa salah kami, Mas? Kesalahannya itu ada di kamu. Kamu yang nggak pernah puas, Mas. Ini semua tentang kamu. Kamu sadar nggak? Lihat aku. Ini tentang kamu dan kamu, Mas. Kebahagiaan kamu, kepuasan kamu. Kamu laki-laki yang nggak tahu diri. Dan ingat aku, kamu pun ayah yang baik. Nafsu dunia menjeratku. Kenapa sih kamu mesti kayak gini, ha? Kalau ada masalah, itu dihilangin. Kalau masalah besar dikecilin. Aku sama Mira itu cuma rekan bisnis, nggak lebih kok. Rekan bisnis dari mana, Mas? Suap-suapan. Aku tanya sama kamu. Udahlah, kamu nih kayak nggak tahu aku aja. Itu taktik aku, Lintang. Supaya dia mau kerja sama aku, supaya dia mau bisnis sama aku. Taktik? Supaya bisnis? Nyeh, mata keranjang. Mas, sekali aku masih bisa maafin kamu, Mas. Aku masih di sisi kamu. Tapi nggak sekarang, Mas. Keluar. Lintang, sabar dulu. Tenangkan hati kamu. Sabar apa sih, Bu? Ini laki-laki udah nyakitin aku, Bu. Berkali-kali, Bu. Dia selingkuh lagi, Bu. Baik-baik kayak gimana lagi, Bu? Iya, Lintang, Ibu ngerti. Tenangkan hati kamu. Jangan ambil tindakan ketika kamu marah. Nanti kamu akan menyesal. Dengar aku. Ibu mau aku disakitin terus, Bu. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau disakitin terus, Bu. Iya, Ibu ngerti. Kamu tuh jangan emosi. Air mataku udah habis, Bu. Gak akan pernah keluar lagi buat kamu. Astagfirullah. Apalagi ini maksudnya? Ana, buka pintunya, Ana. Ini aku suami kamu. Akhirnya sayang kamu mau bukain pintu juga buat aku. Apalagi ini perencanaan, Mas. Aku rasa udah gak ada lagi perencanaan. Dan aku minta sekarang keluar dari rumah. Kamu nggak pantas ngusir aku kayak gini. Aku tahu kamu marah, tapi biar bagaimanapun kamu dan Lintang itu adalah istri aku. Kamu tuh benar-benar manusia nggak tahu diri ya, Mas. Dulu kita masih bisa bicarain ini baik-baik. Pertama kamu udah bohongin aku. Ana itu udah lewat, itu kan udah masa lalu. Kenapa sih? Dan kedua, aku dihina sama banyak orang. Aku dibilang perebut suami orang, dibilang istri kedua. Aku sakit, Mas. Apa itu pendapat mereka? Tapi yang paling penting kan bagaimana perasaan aku sama kamu. Aku bisa bertahan dan kuat. Itu karena aku hamil anak kamu. Itulah kenapa aku bangga sama kamu. Kamu itu wanita kuat. Aku berusaha menjadi yang seperti kamu mau. Aku nggak punya pilihan lain. Dan aku nggak mau suatu saat nanti anak aku nggak memiliki kasih sayang seorang ayah. Tapi nyatanya apa? Pilihan aku salah. Kamu nggak ada puasnya, tau nggak, Mas? Semua itu kurang buat kamu. Mata keranjang nggak akan pernah ada puasnya sama perempuan. Ana tunggu, Ana dengerin dulu, aku belum jelasin semuanya. Ana, buka pintunya, Ana. Ana, kita belum selesai bicara, Ana. Ana! Kenapa bisa aku punya suami seperti dia? Ya Allah, maaf ya, Nak ya. Ya Allah, Mas Edo, hati aku sakit sekali karena segala perbuatan kamu. Mas, bangun, Mas. Sayang. Kenalin, ini pengacara aku yang mengatur perpisahan kita. Saya akan mengurus perpisahan kalian. Apa-apaan ini sayang? Aku nggak pernah berniat menolak kamu. Dan aku nggak pernah mau pisah sama kamu, sayang. Aku nggak mau jadi istri kamu. Kamu mau? Aku akan tinggalin Ana. Aku akan jadikan kamu satu-satunya istri aku dan aku akan tinggalkan perempuan-perempuan yang lain. Aku mohon sama kamu. Sampai kapan, Mas? Maksud kamu? Sampai kapan aku jadi istri satu-satunya buat kamu? Karena hanya untuk alasan apa, Mas? Lebih melengkapi hidup kamu. Aku nggak pernah berniat seperti itu, sayang. Tolong kamu jangan bodohi aku lagi sebagai wanita, Mas. Jangan tinggalkan aku, Lintang. Aku nggak mau hidup sama kamu. Itu masalahnya, Mas. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Ada apa, Ana? Aku sengaja ajak Mbak datang ke sini karena aku mau menyampaikan hal penting, Mbak. Aku udah memutuskan untuk meninggalkan Mas Edo. Kamu meninggalkan Mas Edo? Seperti yang Mbak harapkan kan? Mbak menjadi istri satu-satunya Mas Edo. Aku doakan pernikahan Mbak dan Mas Edo berjalan dengan baik ya. Pernikahan kami sudah hancur, Ana. Itu semua karena ketidaksetiaan ya Mas Edo. Dia laki-laki yang tidak baik, tidak setia,
Jadi buat apa untuk pertahankan laki-laki yang seperti itu di kehidupan aku? Aku minta maaf ya Mbak, karena dulu aku pernah masuk dalam kehidupan rumah tangga Mbak dan Mas Edo. Akhirnya rumah tangga kalian jadi hancur karena aku. Kamu nggak salah, anak. Keadaan yang salah. Keadaan yang membuat kita berdua masuk terperangkap laki-laki yang seperti itu. Aku juga bahagia untuk memilih jalan yang seperti ini. Dan semoga kamu juga akan bahagia ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Aku selalu doakan Mbak pasti dapat penggantinya yang jauh lebih baik. Aku yakin itu. Nafsu dunia menjerat. Kamu jangan sakit ya nak. Cepat sembuh. Sekarang aku harus cari uang kemana? Pendapatan jualan online aku benar-benar menurun. Mas Edo, apa mau Mas Edo ngasih uang aku? Gimana Mas? Kamu jadikan mau bantu aku kasih uang untuk Wisnu? Jadi ternyata kamu itu masih butuh sama aku. Aku pikir kamu itu udah soft, jadi nggak butuh lagi sama aku. Wisnu itu anak kamu. Kamu masih harus tanggung jawab sama dia. Katanya kamu itu udah bisa mandiri. Sekarang seiring bertumbuhnya Wisnu, kebutuhan aku itu makin banyak Mas. Dan jualan online aku juga lagi menurun. Kalau aku punya uang, aku juga nggak akan ngemis-ngemis kayak gini sama kamu. Aku nggak bisa lama-lama sama kamu ya. Masih ada meeting soalnya. Jadi kamu tega sama anak kamu sendiri? Kan kamu sendiri yang bilang sama aku kalau kamu mau belajar mandiri. Jadi ya terserah kamu. Kamu mau dapetin uang itu dari mana? Ma. Ya sayang. Aku kangen sama Papa. Maya mau Mama telepon Papa. Aku mau Papa datang, Ma. Ya Allah, kasian banget sih kamu nak. Maafin Mama ya sayang. Aku pengen Papa lihat nantilan aku, Ma. Gara-gara Mama, kamu jadi jarang ketemu sama Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku datang ke sini. Sebentar lagi kan ada pentas di sekolahnya Maya. Maya pingin banget kamu datang. Jadi kayaknya aku nggak bisa datang. Siapa sayang? Ini mantan istri aku, Lintang. Kirain siapa? Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku mau masuk ke dalam. Semoga kamu selalu bahagia terus. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua. Sayang, aku jalan dulu ya. Padahal aku masih pengen kamu temenin lo di rumah. Kamu manja banget sih, nggak tinggal pulang. Kamu jadi ketemu teman kamu. Jadi dong, kan udah janjian. Janji ya? Kamu jangan lama-lama. Iya. Yaudah ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Kamu pasti udah lama ya nunggu aku. Nggak masalah lah. Gombal deh kamu, Mas. Tapi kamu suka kan digombalin? Suka kan? Suka? Bella, apa-apaan kamu? Kamu ngapain ada di sini sih? Apa kamu bilang? Aku udah bilang, duduk manis aja di rumah. Kamu itu istri aku. Apa maksud kamu, ha? Kamu suruh aku nungguin kamu duduk manis di rumah sementara kamu berduaan sama laki-laki lain. Kita selesai. Tunggu. Siapa dia? Lebih baik kalian berdua selesaikan di sini aja. Kalian ngomong aja nggak apa-apa. Bella, kamu selesaikan dulu urusan kamu sama suami kamu ini ya. Ya udah kamu ngomong aja. Aku pergi dulu ya sayang ya. Sayang tunggu dulu sayang. Bella, jelasin sama aku siapa dia. Kamu ngeselin banget sih Mas. Kenapa dia panggil-panggil kamu sayang? Bella! Bella, tunggu. Jawab, siapa laki-laki itu? Kan tadi kamu udah lihat aku sama dia. Dia itu pacar aku. Kamu sama dia pacar? Lalu kamu anggap apa? Aku tahu ya, kamu dulu itu seperti apa. Dulu kamu menikah, terus kamu punya istri lagi. Kamu gak usah sok suci deh Mas. Tapi itu ceritanya beda, Bella. Dan aku laki-laki, kamu perempuan, Bella. Itu nggak pantas buat kamu. Oh, nggak pantas kamu bilang. Siapa yang lebih pantas untuk menilai pantas atau tidak? Lebih baik kamu ngaca deh Mas. Apa kurangnya? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Terus kenapa kamu jalan sama laki-laki itu? Kamu tahu siapa laki-laki itu? Dia itu Reno, pemilik perusahaan besar. Dan aku membutuhkan dia untuk usaha bisnis aku. Untuk networking kerja aku. Supaya aku bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sekarang kamu tahu manfaat apa dia untuk aku. Kamu lakukan semua ini cuma karena bisnis. Cuma buat networking kamu. Kamu gak usah sok munafik deh Mas. Kamu sendiri juga kayak gitu kan? Kamu pergi sama klien-klien muda kamu yang lain. Kamu bersenang-senang sama dia.
Sedangkan aku seperti ini, kamu gak rela? Aku sekarang udah berbeda. Semenjak aku ketemu sama kamu, aku benar-benar cinta sama kamu, Bel. Nggak ada perempuan lain. Bohong, aku gak percaya. Aku cinta sama kamu. Aku cuma pengen kamu itu buat aku aja. Kenapa kamu bisa seperti ini, Bella? Kalau begitu, berikan aku rumah seharga 10 miliar. Mobil mewah, deposito puluhan miliar. Kalau kamu sanggup, aku akan lepaskan Reno. Kenapa kamu diam? Kamu gak sanggup kan, Mas? Aku tuh sayang sama kamu. Tapi aku juga sayang sama dia. Kalian berdua tuh saling melengkapi. Jadi tolong, jangan paksa aku untuk memilih di antara kalian berdua. Paham? Tapi aku cinta sama kalian berdua. Dan kamu memang istri yang sempurna buat aku. Bagi aku sudah sangat sempurna jika menjadi satu. Pasti seperti ini rasanya yang Ana dan Lintang rasakan dulu sewaktu aku menduakan mereka. Aku harus membayar apa yang telah aku perbuat dulu. Tapi aku cinta sama kalian berdua. Dan kamu memang istri yang sempurna buat aku. Bagi aku sudah sangat sempurna jika menjadi satu. Pasti seperti ini rasanya yang Ana dan Lintang rasakan dulu sewaktu aku menduakan mereka. Aku harus membayar apa yang telah aku perbuat dulu. Apa begini rasanya kesepian? Apa yang harus aku lakukan? Apa sebaiknya aku telepon Lintang? Sudah lama sekali aku nggak hubungi Lintang dan Maya. Aku datang ke sini, sebentar lagi kan ada pentas di sekolahnya Maya. Maya pingin banget kamu datang. Jadi kayaknya aku nggak bisa datang. Tapi aku malu. Aku terlalu angkuh waktu Lintang datang terakhir kali. Dia minta aku datang ke sekolahnya Maya. Sementara aku sendiri sok sibuk menolaknya. Apa aku telepon Ana aja ya? Dan tanya keadaan Wisnu sekarang. Aku juga pernah menolaknya waktu dia minta uang untuk biaya Wisnu. Ana sudah menikah lagi. Maya, Masya Allah, kamu sudah besar sekarang, nak. Dan besok kamu ulang tahun. Paling cantik. Udah siap belum tidur-tidurannya? Ya? Surprise. Mas, kamu udah nikah lagi? Dia siapa? Ini mantan suami aku, Mas Edo. Maaf, saya memang tidak diundang di sini. Saya cuma mau ngasih kado buat anak saya aja kok. Selamat ulang tahun anak papa. Kamu baik-baik ya. Papa sayang banget sama kamu. Kamu harus selalu ingat, papa ada untuk kamu. Makasih ya, Pa. Papa pamit dulu ya. Pa, Papa jangan pulang dulu. Aku mau ulang tahun sama Papa. Papa ikut tiup lilin juga ya. Ya udah, sekarang tiup lilinnya ya. Mbak, ini Mama nyalain dulu. Selamat ulang tahun. Kenapa sekarang baru aku sadar bahwa ternyata selama ini aku telah menyia-nyiakan harta yang paling berharga. Aku benar-benar minta maaf sama kamu dan juga sama Maya atas perlakuan aku semuanya. Aku udah maafin kamu kok dari dulu. Mungkin karena itu juga Allah pertemukan aku sama Mas Arman. Laki-laki yang buat aku bahagia. Selamat ya untuk pernikahan kalian. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan kamu yang baru. Kamu juga ya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku.